Bermain layang-layang merupakan salah satu seni budaya yang kini berkembang di berbagai negara. Membuat layang-layang dan kemudian memainkannya memang memiliki seni tersendiri. Ia juga membutuhkan keahlian khusus. Masa sih perlu keahlian khusus? Anak kecil aja bisa memainkannya. Pada tahun 90-an, permainan layang-layang ini sangat digemari karena waktu itu smartphone belum ada seperti sekarang. Jika anak-anak sekarang lebih suka bermain smartphone untuk bermain game dan lain-lain ketimbang bermain layang-layang. Apakah kalian waktu kecil sering ngejar layang-layang? Pulang ke rumah diomelin emak sampai nangis? Jawab di kolom komentar ya. Dan kini kita sudah dewasa, bermain layang-layang pun rasanya malas karena masa kecil kita sudah bahagia. Beda dengan anak-anak sekarang lebih memilih bermain smartphone. Lalu apa kalian pernah berpikir dari mana pertama kali dibuat karya seni layang-layang ini? Atau dari mana asal-usul seni budaya layang-layang yang kini digemari baik anak kecil maupun orang dewasa? Ayo jawab, pernah nggak berpikir seperti itu? Gak pernah ya? Ya udah, berikut ulasan sejarah layang-layang. Iya. Ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa seni layang-layang itu berawal mula dari Jepang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seni layang-layang itu bermula di Tiongkok daratan. Dan ada pula nih yang mengatakan dari Mesir. Jika ada anggapan bahwa layang-layang tertua di dunia berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir, maka hal tersebut mungkin dapat dibantah dengan kajian analis Wolfgang Beach, yaitu seorang konsultan Okia Aerofotografi Saintifik, terkait jenis layang-layang yang tertua di dunia pada tahun 1997. Dalam penelitiannya, Wolfgang mengatakan bahwa masyarakat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara sudah memiliki budaya untuk menerbangkan layang-layang yang dinamakan Kagate Kolope sejak sekitar 4000 tahun yang lalu. Sebagai pembuktian, Wolfgang berhasil temukan lukisan prasejarah dengan menggunakan tinta merah di dinding Gua Sugipatani, Desa Leangkoboro, Pulau Muna yang menggambarkan seseorang sedang bermain layang-layang. Hasil temuannya tersebut kemudian dipublikasikan pada sebuah artikel berjudul The Fish Kite Man yang dimuat dalam sebuah majalah di Jerman pada tahun 2003 silam. Sehingga hasil penelitian tersebut menjadi penampik bahwa seni budaya layang-layang tertua yang awalnya diklaim berasal dari Cina pada 2400 tahun yang lalu tersebut adalah salah. Layang-layang yang dibuat oleh masyarakat di Pulau Muna menggunakan bahan dasar alami seperti daun kolope yang dikeringkan pada bagian ujung-ujungnya lalu dipotong, kemudian satu persatu disulam dengan menggunakan lidi yang terbuat dari bambu. Sedangkan tali layang-layang sendiri dibuat dari serat nanas hutan yang banyak ditemukan di pulau tersebut. Hai semuanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Layang-layang sudah lama dikenal sebagai permainan tradisional seluruh Indonesia. Mainan ini mudah dibuat, bahan dasarnya adalah kertas, potongan bambu kecil, dan lem. Untuk memainkannya, layang-layang diterbangkan ke angkasa dengan segulung benang yang bisa ditarik ulur. Di angkasa, layang-layang diadu. Siapa yang terlebih dulu memutuskan benang lawan, dialah pemenangnya. Ini nih yang aku suka, kalau putus dikejar sampai dapat. Gak tahu urusan, babat habis rintangan yang di depan. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah ngapa bocah? Layang-layang terbang ke angkasa berkat gaya-gaya aerodinamika dari gerakan relatifnya terhadap angin. Angin relatif itu ditimbulkan oleh aliran udara alamiah atau tarikan layang-layang lewat benang penghubung. Karena populernya, bentuk layang-layang menjadi salah satu bagian dari bangunan dasar ilmu matematika. Layang-layang sering dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang umum dikenal memiliki panjang diagonal 20 cm sampai 40 cm. Namun dalam perkembangannya, bentuk layang-layang tidak selalu segi empat. Sesuai kreativitas seseorang, layang-layang juga bisa berbentuk lingkaran, segi enam, bahkan berbentuk hewan,
dan sebagainya dilengkapi gambar warna yang semarak. Biasanya layang-layang seperti ini merupakan daya tarik pariwisata atau benda cenderamata. Sejak tahun 1970-an, bentuk layang-layang selalu dimodifikasi para seniman. Ukurannya pun tidak lagi kecil, tetapi sangat besar, yakni dalam bilangan meter, bahkan tidak jarang dibuat dalam bentuk 3 dimensi sehingga harus dimainkan oleh beberapa orang sekaligus menggunakan tali tambang sebagai pengganti benang. Namun layang-layang demikian tidak untuk diadu ya, dalam artian sampai memutus tali lawan. Layang-layang seperti itu biasanya dimainkan oleh orang-orang dewasa dan dilombakan di suatu festival. Di Indonesia, lomba dan festival layang-layang bertaraf internasional sudah merupakan agenda tetap di sejumlah daerah, seperti Pangandaran dan Bali. Layang-layang festival dinilai berdasarkan bentuk, komposisi warna, style penggerak, tinggi gaungan, dan lama mengudara. Oh my God! Wow! Pasti kalian tidak tahu kan, ada sisi mistis dan magis dari layang-layang. Uniknya, di berbagai daerah layang-layang dikenal sebagai benda magis religius. Di Bali misalnya, masyarakat masih mengenal layang-layang untuk melindungi singgasana para dewa. Dewa layang-layang di Bali adalah Rare Angon. Dewa itu selalu diberi sesaji dan disembah sebelum layang-layang diterbangkan. Layang-layang yang telah disucikan itu merupakan benda sakral dan disyaratkan tidak boleh menyentuh tanah. Bila hal itu tidak diindahkan, konon akan terjadi kemalangan. Lain lagi di Sumatera Barat, masyarakat masih percaya pada layang-layang bertuah yang bisa memikat anak gadis. Namanya layang-layang hias dangung-dangung. Di Pulau Jawa ada layang-layang digunakan untuk mengusir serangga dan burung liar di sawah. Di beberapa daerah, layang-layang dimainkan sebagai bagian dari ritual tertentu. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat di Indonesia ditemukan layang-layang yang dipakai sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran dan beberapa tempat lain, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kalong atau kelelawar. Oh my God! Wow! Entah sejak kapan layang-layang dikenal di Indonesia. Belum ada sumber sejarah yang menyebutkan secara pasti. Beberapa rangkaian relief cerita pada candi sekilas hanya menampilkan layang-layang berupa bagian dari tumbuhan yang terbangkan dengan seutas tali. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang menimbulkan spekulasi bahwa tradisi layang-layang sudah lama muncul di Nusantara. Di Nusantara, banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daunan. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu, yaitu Sulalatus Salitin, dari abad ke-17, yang menceritakan suatu festival layang-layang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Menurut sumber lain, layang-layang pertama kali dikenal sekitar 3000 tahun yang lalu di Cina. Di negara itu, layang-layang disebut Raja Wali Kertas. Dari sana pula layang-layang mulai disebarluaskan ke negara Asia lain seperti Korea, Jepang, Malaysia, dan India. Pendapat lain mengatakan, layang-layang ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh ilmuwan Yunani dari Tarentum. Ada kisah menarik tentang layang-layang di Cina. Pada masa pemerintahan dinasti Han, 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, militer Cina menempelkan potongan batang bambu pada layang-layang mereka. Saat layang-layang melintasi pasukan musuh, angin yang menerobos rongga bambu mengeluarkan bunyi siulan. Barangkali karena jumlahnya banyak, siulannya menjadi gemuruh, cukup untuk membuat musuh panik dan lintang-putang melarikan diri. Jika di Cina pernah membuat layang-layang untuk tujuan militer, antara lain untuk mengintai musuh dan mengukur jarak keberadaan musuh. Di Korea, ritual menerbangkan layang-layang yang ditulis nama dan tanggal lahir seorang bayi selalu dilaksanakan setiap tahun. Tradisi itu dimaksudkan agar si anak selamat sampai hari tua. Layang-layang menyebar hingga ke Selandia Baru. Bentuk layang-layang di Eropa mulai berkembang pada abad pertengahan, yaitu 1100 sampai 1500. Salah satunya dikembangkan dengan panji-panji militer serupa kantung penangkap angin. Pada tahun 1500-an muncul bentuk jajaran genjang yang kemudian menjadi populer di Eropa. Apakah kalian tahu, layang-layang juga digunakan untuk ilmu pengetahuan?
Pada tahun 1749, ilmuwan Skotlandia Alexander Wilson menggunakan beberapa rangkaian layang-layang untuk mengukur temperatur udara pada ketinggian yang berbeda. Benjamin Franklin berhasil meneliti unsur listrik karena jasa layang-layang. Pada tahun 1752, dia menekan layang-layang di saat hari hujan badai. Pada layang-layang tersebut digantungkan sebuah kunci. Ternyata ketika petir menyambar, terlihat loncatan api listrik dari kunci tersebut. Itulah dasar alat penangkal petir yang sekarang banyak digunakan orang. Penemu telepon Alexander Graham Bell pada awalnya bereksperimen dengan layang-layangnya untuk mengetahui gelombang suara lewat udara. Dan Francis Milton Rogallo mendapatkan gagasan temuan pesawat terbang layangnya dari layang-layang. Di Belanda, layang-layang buatan Gerard van der Loo banyak membantu kegiatan SAR laut. Ketika helikopter tidak bisa bertahan lama di udara dan perahu penyelamat tidak bisa mendekati kapal karam, maka layang-layang besar yang diterbangkan di atas geladak kapal berfungsi sebagai alat bantu awak kapal untuk meluncur ke kapal penolong. Perusahaan minyak Inggris, British Petroleum, pernah membuat eksperimen luar biasa dengan layang-layang. Kapal tanker perusahaannya waktu menempuh perjalanan jauh ditarik dengan layang-layang. Setelah dikalkulasi, ternyata perusahaan itu berhasil menghemat energi sekitar 10% dari jumlah energi yang biasa dihabiskannya. Layang-layang juga menjadi ilham bagi terciptanya balon udara dan pesawat terbang yang paling sederhana. Begitulah sebenarnya kalau kita kreatif. Benda-benda yang dianggap sepele mampu menjadi alat bantu ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar permainan anak-anak.